Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang saya muliakan, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dapat kita memenuhi undangan Allah Ta'ala hadir ke rumahnya guna dan tujuan untuk beribadah, mendirikan salat fardu zuhur berjamaah. Semoga ibadah kita semua diterima hendaknya oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita perbanyak solawat dan salam. Kita mohonkan kepada Allah Ta'ala semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan sering bersolawat semoga kita mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang saya muliakan, tausiah kita pada kesempatan yang insyaAllah berlimpah barokah kali ini judulnya adalah kiat-kiat mempererat ukhuwah. Semoga kajian ini bermanfaat buat saya, buat kita semua, terlebih hendaknya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an pada surah Al-Hujurat ayat yang ke-10. Tadi telah kita baca pada muqaddimah. Kembali kita ulang. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya hanya orang-orang beriman itulah yang mau bersaudara. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, ukhuwah itu adalah bahasa Arab. Asal katanya adalah akhun. Apa arti akhun? Akhun itu secara bahasa artinya adalah sama. Makanya kita orang Indonesia disebutlah dengan istilah ukhuwah watoniyah, yaitu saudara karena kita satu bangsa. Dan ketika kita adalah hamba Allah bernama manusia, maka siapapun manusianya sama dengan kita. Makanya disebut dengan ukhuwah insaniyah. Kenapa kita bersaudara? Karena kita sesama manusia. Lalu kalau diperkecil lagi, manusia itu berbagai macam agamanya. Ada di antaranya yang beragama Islam. Karena kita sama-sama orang Islam disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Jadi sekali lagi, ukhuwah berasal dari kata akhun, arti secara bahasa adalah sama. Jemaah, ada firman Allah dalam Al-Quran pada surah Al-Isra. Jemaah pasti sering dengar ayat ini. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang mubazir itu saudara syaitan. Apa maknanya? Mubazir itu bukan perbuatan manusia sebenarnya, tapi mubazir itu adalah perbuatan
syaitan. Tapi Allah disebutkan pada ayat itu ikhwan. Berarti kalau ada orang yang suka mubazir, berarti dia sama dengan syaitan. Berarti dia saudara syaitan. Jadi sekali lagi, arti ukhuwah itu adalah sama. Jemaah saudaraku rahimakumullah. Jadi oleh karena kita sama, janganlah kita nak berbeda-beda pula sendiri. Tetaplah kita dalam kebersamaan. Tetaplah kita dalam persaudaraan. Jangan misah-misah pula. Kenapa biasanya persaudaraan kita ini hancur? Karena kita merasa tak sama lagi dengan orang. Kan begitu jemaah. Karena merasa sudah tidak sama lagi. Orang kalau sudah tak merasa sama lagi, dia tak mau bersaudara. Lalu bagaimana cara mempererat ukhuwah ini? Yang pertama, langsung saja Rasulullah SAW menyuruhkan kepada siapa saja, terutama saudara seagama, kata Rasul, tunjukkan kepadanya, berikan kepadanya senyum yang paling manis. Apa bunyi hadisnya? Rasulullah SAW bersabda, ini sepele kayaknya, tapi kata Rasul jangan sepelekan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talikin. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud. Apa artinya? Jangan sepelekan kebaikan. Sekalipun kebaikan itu hanyalah senyummu kepada saudaramu. Karena banyak orang sekarang milih-milih senyum karena menganggap dia tak sama dengan orang. Dia baru mau senyum dengan yang sesama dengan dia saja. Kalau beda dengan dia, dia tak senyum. Dengan siapa dia senyum? Dengan sesama pengajian dia saja. Kalau dah beda pengajian, dia tak bisa senyum lagi. Tak boleh. Usahakan kepada sesama saudara seagama, kepada manusia saja, kita tak boleh buang muka. Siapa yang katakan? Allah Ta'ala. Apa bunyi ayatnya? Wala tusa'ir khaddaka linnas. Surah Luqman. Jangan palingkan wajahmu dari manusia. Jangan palingkan wajahmu dari manusia. Berarti umum, siapapun manusianya. Kita bersua tu, jangan buang muka ke kiri, jangan buang muka ke kanan. Walaupun cuma ke kiri dan ke kanan, apalagi dibuang jauh-jauh, lebih tak boleh lagi. Dia ambil muka tu buang, lebih tak boleh lagi. Sedangkan buang kiri saja, buang kanan saja tak boleh. Kepada siapa? Kepada manusia. Apalagi saudara awak, seagama lagi. Jemaah saudaraku rahimakumullah, kita ni jangankan tak senyum, senyum saja kita belum tentu orang suka lagi. Apa sebab? Memang senyum kita tu tak manis. Jadi jangankan kita ini tak senyum, senyum kita sama orang belum tentu orang suka. Kenapa tadi? Karena senyum kita tak manis. Apalagi tak senyum. Maka tersenyumlah, ini ibadah. Kita umpamanya bersedekah kepada saudara kita, tapi ketika sedekah tadi diberikan, kita tak senyum, panjang muncung kita, bahkan merah mata kita, diiringi pula mungkin dengan kata-kata menyakitkan. Tak ada arti sedekah tadi, batal pahala. Tapi tak ada yang nak kita sedekahkan. Namun begitu bertemu dengan saudara tadi, kita senyum. Justru senyum kita menilai sedekah di sisi Allah. Kan begitu. Apa bunyi hadisnya? Tabassumuka fi wajhi akhika fa innahu laka sadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu bernilai sedekah. Kita beri sedekah, tak senyum, batal pahala sedekah. Tak ada yang nak disedekahkan, kita cuma bisa senyum, senyum kita justru bernilai sedekah. Tapi perlu saya garis bawahi jemaah, tak kepada setiap orang kita boleh senyum. Tolong garis bawahi.
Ada kepada orang-orang tertentu kita tundukkan pandangan. Apa kata Allah? Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Kepada orang-orang yang dilarang kita senyum, jangan senyum. Justru tundukkan pandangan. Kepada siapa contohnya? Kepada isteri kawan kita. Itu tak boleh senyum. Karena dia bukan mahram kita. Nampak isteri kawan kita senyum lama-lama, apa dosa senyum macam itu? Kalau nak senyum kepada bini kita. Tapi manusia kadang-kadang terbalik. Kepada bininya dia tak manis senyumnya, kepada bini orang manis senyumnya. Tak boleh itu. Jadi kepada wanita, wanita itu bukan mahram kita, tundukkan pandangan. Kepada lelaki, lelaki itu bukan mahram kita, tunduk pandangan. Tapi kalau sesama perempuan, kita lelaki sama lelaki, berarti satu jenis kelamin, tunjukkan senyum terbaik yang kita miliki. Agar apa? Dapat pahala sedekah. Jemaah, kita berkunjung ke rumah saudara kita. Jadi saudara kita tadi mejanya kosong, tak ada air. Pada hari raya ni tak ada air, kue pun tak ada, kosong. Tapi ramah, senyumnya manis, diajak cerita nyambung. Kalau macam ini kita betah di rumah dia. Biarlah mejanya tak ada kue, biarlah mejanya tak ada air, tapi ramah tamahnya dia, senyumnya dia betul-betul obat bagi hati kita. Lalu kita pergi ke rumah saudara kita yang lain, kalau kuenya jangan tanya, mulai kue kampung sampai kue kota ada semua. Kalau minum jangan tanya, teh kopi, teh botol, macam-macam minuman ada semua. Tapi itulah, mulai kita naik sampai nak turun tak ada senyum, tak ada ramah. Dia bukan tengok muka kita, yang dia tengok kue terus. Takut pula kita nak ngambil. Nanti pas ngambil 5,000 katanya. Kira-kira bisa bertahan lama tak kita di rumah saudara seperti ini? Tidak. Segan awak. Lalu kita cari alasan lah. Saudaraku, ya, aku balik dulu ya. Kenapa cepat? Bergulung-gulung perut aku. Macam mana takkan bergulung-gulung? Nak ngambil kue takut. Tentu kita tahan lapar tadi. Yang paling sedap yang nomor 3. Apa yang nomor 3 Pak Ustaz? Kue banyak, minuman banyak, dia ramah, senyum pula, pas balik dibungkuskannya. Ini yang paling sedap. Tapi yang sering pula datang ke rumah dia. Mentang-mentang baik macam itu, sering datang. Asal hari Sabtu datang, asal Sabtu datang, besok muak dia nengok kita. Akhirnya rusak tali persaudaraan. Apa maknanya? Pandai-pandailah. Pandai-pandailah. Jadi yang pertama begitu kata Nabi, senyum. Dan jangan sepelekan. Ini sedekah, ini kebaikan. Yang kedua, apa kata Nabi tercinta Muhammad SAW? Setelah kita tersenyum kepada saudara kita, sapa dia. Jangan senyum saja, tegur dia. Apa bahasa penegur kita? Assalamualaikum. Itu minimal tu. Lebih elok daripada itu, Assalamualaikum warahmatullah. Paling mantap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu berbeda pahalanya tu. Assalamualaikum 10. Assalamualaikum warahmatullahi 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Berapa orang kita ketemu tiap hari, kita ucapkan sapaan sempurna dari awal sampai akhir tadi. Coba berapa pahala yang kita dapatkan? Asal ketemu ucapkan salam. Jangan buat pertemuan kita itu mubazir. Bagaimana setiap bertemu dapat pahala? Ini kadang-kadang istri kita, dia pergi pasar kaget. Berapa orang bertemu sama dia kawan yang pulang dari pasar waktu dia pergi tadi.
Begitu bertemu, langsung tanya, berapa bawang sekilo? Itu mubazir itu. Assalamualaikum, berapa bawang sekilo? Baru tak mubazir. Tapi kalau langsung tanya tanpa diawali dan salam, saya ulangi, perjumpaan mubazir. Karena Nabi suruh, innal mu'mina iza laqiyal mu'mina fasallamu alaihi. Seorang mukmin bertemu saudara mukmin yang lainnya, mengapa dia ucapkan salam? Sapa? Salam ni jemaah jangan sepelekan pula, sama dengan senyum. Kalau kita masyarakatkan surga tantangannya. Apa kata Nabi? Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi, riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumu tahabbatum afshus salama bainakum. Kata Nabi, kalian tak masuk surga sebelum beriman. Kalian tak dikatakan beriman sebelum berkasih sayang. Maukah aku tunjukkan suatu amalan, kalau kalian lakukan, kalian berarti berkasih sayang, kalian berarti orang beriman, maka kalian masuk surga. Apa amalan itu? Ucapkan salam, tebarkan salam. Abu Bakar dan Umar kalau ketemu, dipastikan Abu Bakar yang duluan ucapkan salam sama Umar. Tak bisa Umar mengalahkan Abu Bakar. Memang Umar ni lama betul nak mengalahkan Abu Bakar, tapi tak bisa-bisa. Tapi mengalahkan dalam urusan kebaikan. Jadi nak mengalahkan orang dalam urusan kebaikan tu disuruh. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum falyatanafasil mutanafisun fastabiqul khairat. Jadi sahabat tu berlomba-lomba nak jadi terbaik, tapi Umar tak pernah bisa kalahkan Abu Bakar. Termasuk urusan salam. Asal bertemu, dijamin Abu Bakar ucapkan salam duluan. Tak bisa Umar nyalip. Lalu pada suatu hari, bertemulah Abu Bakar dan Umar. Diam aja Abu Bakar. Karena Abu Bakar diam, kesempatan Umar ucapkan salam duluan. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Waalaikumsalam ya Umar. Tapi setelah salam diucapkan, tak enak perasaan Umar. Kenapa tak enak perasaan Umar? Tak biasa-biasanya Abu Bakar seperti ini. Biasa kalau ketemu, dia dulu ucapkan salam. Sekarang dia diam saja. Memang Umar ucapkan salam duluan, tapi karena Abu Bakar diam. Mengadulah Umar kepada Nabi. Ya Rasulullah, aku biasanya kalau bertemu Abu Bakar, tak bisa aku mendahului Abu Bakar mengucapkan salam. Pasti Abu Bakar duluan. Tak pernah aku bisa ngalahkan dia. Tadi aku duluan ucapkan salam sama dia, tapi karena dia diam, makanya aku dulu ucapkan salam. Tapi tak enak perasaan aku ya Rasulullah. Kenapa Abu Bakar diam macam itu? Apa salah aku? Supaya tak berlarut-larut, dipanggil Rasul Abu Bakar. Diteleponnya lah. Tak ada telefon yang mana. Ini kalau zaman kita. Jangan nanti apa merek HP-nya pusat, tak ada hadis jemaah. Ni kalau zaman awak. Lalu datanglah Abu Bakar. Bertanyalah Rasulullah, Abu Bakar, betul tak ni? Apa ya Rasulullah? Tadi bertemu dengan Umar kau diam saja. Biasanya setiap bertemu kau pertama kali ucapkan salam. Payah Umar nak nyalip. Tadi kenapa diam? Memang Umar duluan ucapkan salam, tapi karena kau diam, tak enak perasaan Umar itu. Apa kata Abu Bakar? Begini ya Rasul, aku pernah mendengar engkau berkata, siapa yang duluan mengucapkan salam kepada saudaranya, balasannya Allah bangun mahligai untuknya dalam surga. Aku ingin Allah Ta'ala bangun mahligai untuk Umar. Makanya aku diam saja supaya Umar kesempatan ucapkan salam kepada aku duluan. Menetes air mata Umar. Dia perlu Abu Bakar, sahabatku, kau baik betul lah jadi orang. Aku dah buruk sangka kepadamu. Sampai kapanpun aku tak bisa dan tak pernah mengalahkan engkau. Rupanya engkau diam pun itu tanda kau sayang kepada aku. Subhanallah. Duluan mengucapkan salam, Allah bangun mahligai buat kita dalam surga. Maka masyarakatkan ucapan salam. Subhanallah.
Apa maknanya kalau kita bersalam sama saudara kita? Engkau selamat dari gangguanku, aku selamat dari gangguanmu. Itulah makna salam. Namanya selamat. Jadi kalau kita betul-betul masukkan salam ni ke dalam hati, tak ada permusuhan lagi di antara sesama kita. Karena jaminannya begitu kita ucapkan salam, kau selamat dari kelakuanku, aku selamat dari gangguanmu. Berarti setelah kita memasukkan salam, takkan mengganggu-ganggu kita lagi. Cuma mohon maaf, salam kita sekarang hanya sekedar lipstick saja, tapi tak masuk ke relung hati. Salam ni ibadah paling tua jemaah. Belum ada solat, salam dah ada dah. Belum Al-Quran turun, salam dah ada dah. Kapan salam ini? Ketika Allah telah ciptakan Adam, lalu Allah suruh Adam untuk ucapkan salam kepada para malaikat. Dan Allah Ta'ala ketika memanggil Nabi Isra Mi'raj, ingat kan? Salam juga ucapan pertama. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kata Nabi, assalamu salamu alayna. Kaum muslimin, kaum muslimat, kepada siapa saja, asal dia Islam, kenal atau tak kenal, ucapkan salam. Tanda-tanda hari kiamat, kata Rasulullah, orang bersalam kepada orang yang dia kenal saja. Kalau tak kenal, dia tak salam. Lebih parah lagi, kenal pun tak salam. Kenal pun tak salam. Kita bermusuh sama seseorang ini, bertemu dengan dia, ucapkan aja salam. Insya Allah dijawab itu. Pokoknya si A bermusuh dengan kita, Assalamualaikum. Tak mungkin dia ngomong seperti ini, malas jawab. Tak mungkin itu. Pasti dia jawab, Waalaikumsalam. Kesal pula rasanya. Tak apa-apa, yang penting dah dia jawab. Tapi tak mungkin begitu kita salam sama dia, apa dia bilang? Malas jawab. Dia pasti jawab, walaupun sudah itu apa dia bilang? Kesal pula rasanya menjawab. Kaum muslimin, kaum muslimat. Jadi yang kedua, masyarakatkan salam. Yang ketiga, kita tambah sikit lagi jemaah. Senyum sudah. Jangan pilih-pilih senyumnya. Pokoknya asal Islam senyum. Walaupun pengajian kita beda. Kemudian sapa. Sudah sapa apa lagi? Kata Nabi, jabat tangannya. Jabat tangannya. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahumma qabla ayatafarraqa. Taklah dua orang muslim bertemu lalu keduanya berjabatan tangan, sebelum berpisah Allah ampunkan dosa keduanya. Dalam hadis yang lain, apabila seorang muslim bertemu fasafahahu, lalu berjabatan tangan, tanasarat khatayahuma kama yatanasaru waraqu syajar. Gugur dosa kalian berdua seperti gugur daun dari ranting kering musim kemarau panjang. Kalau 3 tahun kemarau jemaah, ada daun di ranting itu lagi? Tidak. Jatuh semua. Ranting-ranting pun jatuh, batang pun tumbang. 3 tahun. Begitu Rasul mengibaratkan kalau kita bertemu lalu berjabatan tangan, habis dosa. Tapi itulah musim corona ni payah kita. Begitu jabatan tangan, Rasul-Rasul pindah corona awak sama kawan, corona kawan pindah ke awak. Sehingga sekarang orang salam, wah, bertemu batu akik, ting katanya. Untung tak pecah ya mak. Ada pula salam macam ini. Corona ni fitnahnya tak tahan ya mak. Tapi demi protokol kesihatan tak apalah. Namun besok setelah corona ni habis, tolong kembali salam yang dibuat oleh Rasulullah. Karena banyak gaya orang berjabatan tangan. Ada orang berjabatan tangan jemaah ujung aja ketemu. Model ini ya. Sudahlah ujung ketemu sebentar pula. Udahlah ujung sebentar nengoknya ke Sunda Pelapon. Kalau macam ini gaya orang berjabatan tangan tak habis dosa, justru dapat dosa baru. Kenapa dapat dosa baru? Apa kata kawan tadi? Sombong betul. Masa dia ketemu aku salah macam ini, sekejap nengok ke atas pula. Karena merasa tak sama lagi. Karena udah merasa maka salamnya pun beda. Betul kan? Tapi ada pula orang begitu jabatan tangan terlalu semangat. Begitu jabatan tangan diperas macam santan, malah digoncangnya macam nak lepas pula pangkalengan.
Sehingga bertemu dia, trauma kita. Tak mau kita jabatan tangan lagi. Apa sebab? Yang kemarin 4 hari baru hilang. Boyoyo haji, digenggaunya, digoncangnya. Mak. Ada pula orang berjabatan tangan jemaah, begitu jabatan tangan apa kata dia? Telapak kaki, telapak tangan. Astagfirullah. Dibilangnya telapak tangan saudaranya telapak kaki. Kenapa? Kolie. Kenapa takkan keras? Besi dibengkokkannya, cabak dipasangnya, batu bata diikatnya, semen kerikil dan batu dikocoknya, rumah lantai 12 dipanjatnya. Tentu keras tangannya. Dia bilang telapak kaki. Ada lebih parah lagi. Begitu jabatan tangan, apa kata dia? Ini kulit durian ni. Astagfirullah. Dibilangnya kulit durian. Kesat. Bukan kesat, runcin pula lagi. Ada pula begitu salam, apa katanya? Ni kayu ni. Jangan main-main. Ini ibadah ni. Ketika kita lakukan baik-baik, habis dosa. Tapi kalau macam itu, dicemeh, kaki lah, kulit durian lah, kayu lah, ni dijamin dosa makin banyak. Lalu Pak Ustaz, yang diajarkan Nabi macam mana? Pegangannya penuh, bertemu betul. Pegang tak lalu kuat, tak pula terlalu pelan. Pegang sedap-sedap jemaah. Tatap wajah saudara kita itu. Jika perlu, cipika, cipiki. Cipika, tapi garis bawahi lagi. Lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan. Itu perlu saya garis bawahi. Ini kadang terbalik. Sama lelaki sikit salam, sama perempuan lama pegang. Itu tak boleh. Apalagi salam dengan isteri kawan kita. Jangan dipraktikkan macam ini. Nanti salam, geram dia je mana, naik kumis dia, bahaya. Kaum muslimin, kaum muslimat, senyum sudah, disapa sudah, jabatan tangan sudah. Selesaikah persaudaraan kita? Belum. Bagaimana caranya lagi? Nabi bersabda, "Man ada maridon auzara akhallahu fillah nadahu munadin antibata wa taba mamsyaka wa tabawwata minal jannati manzila." Apa artinya? Siapa mengunjungi orang sakit dan berziarah ke rumah saudaranya, berdoa malaikat di langit. Apa doa malaikat di langit menengok kita pergi ke rumah saudara kita? Antibata, engkau baik. Wa taba mamsyaka, perjalanan engkau baik. Wa tabawwa'ta minal jannati manzila, Allah sediakan surga sebagai tempat tinggal engkau. 3 doa malaikat di langit menengok kita di bumi, mengunjungi saudara kita. Engkau baik, perjalanan engkau hidup baik, dapat surga. Malaikat di langit berdoa menengok kita di bumi yang pergi ke rumah saudara kita. Saling kunjung mengunjungi. Cuma kembali lagi kepada musim corona, payah. Kadang awak berani datang rumah dia, dia takut menerima awak. Kadang-kadang awak takut pergi, dia berani menerima. Yang paling bahaya, dia takut, awak takut. Tak jadi. Macam manalah sesama takut. Ini fitnahnya luar biasa. Berdoalah jemaah, minta ke Allah Ta'ala supaya cepat hilang ini. Yakinlah dengan doa, itu senjata kita itu. Kenapa tak hilang? Mungkin doa kita belum maksimal lagi. Kita baru berdoa kadang-kadang, mohon maaf, menunggu kunut subuh aja. Diselingi sedikit oleh imam kunut itu, Allahumma dafa'annal wala wal waba wal ghala. Kalau tak ada kunut, langsung tak berdoa. Kan tak semua masjid bagi kunut. Ada bagi kunut, diselingi doa itu. Kalau tak diselingi, langsung tak berdoa. Jangan nunggu kunut aja. Jangan nunggu khutbah kedua hari Jumat saja. Masing-masing kita berdoa minimal 5 kali sehari semalam, biar fitnah wabah corona ini hilang. Yakinlah, doa kita belum maksimal. Doa kita belum maksimal. Ini agak lari sikit jemaah, tak apalah ya. Kembali kepada kaji. Kunjung mengunjungi. Kaum muslimin, sekarang senyum tak bisa, menyapanya dengan salam tak bisa, berjabatan tangan tak bisa, kunjung mengunjungi tak bisa. Kenapa tak bisa? Sebab dia dah pindah dari sini dah. Semenjak pensiun buka kebun sawit di Langkat. Semenjak pensiun buka kebun sawit di Teluk Kuantan. Tentu tak bisa nomor 4 dia dijalani lagi.
Yang satu tu lagi udah pindah dari dunia ke alam barzah. Lebih tak bisa lagi ni. Saudara tetap dijaga. Dengan cara bagaimana? Masuk nomor 5 lewat doa. Usahakan dengan orang hidup, dengan orang yang mati, saudara tetap dijaga. Makanya ada doanya, Allahumma ufilil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal ab. Ya Allah, ampuni muslim lelaki, muslim perempuan, semuanya ya Allah. Ampuni mukmin lelaki, mukmin perempuan, semuanya ya Allah, yang hidup juga yang mati. Coba tengok Islam mengajarkan kita bersaudara. Jangankan dengan orang hidup, dengan orang mati pun kita bersaudara. Maka ciri orang bersaudara tadi mengapa? Ucapkan salam. Itu pula lah penyebabnya kita sampai daerah perkuburan ucapkan Assalamualaikum ya ahla diyar. Walaupun tak dijawabnya. Kalau dijawabnya pusat, ya larilah. Kau muslimin, kau muslimat. Dalam hadis yang lain apa kata Nabi? Ma min muslimin yad'u li akhihi bi zahril ghaibi illa qala al malak walaka bimislim. Taklah seorang muslim mendoakan muslim yang lainnya dari jauh. Makna dari jauh memang jauh, atau makna dari jauh ini dari belakang. Apa makna dari belakang? Saudaranya tak minta doa, dia doakan. Ini keikhlasan level tinggi. Orang tak minta doakan, kita doakan. Ini keikhlasan level tinggi. Karena biasanya kaum muslimin, kita ni baru mantap doa kita untuk saudara kita kalau diundangnya makan. Nanti rumahnya syukuran apa? Syukuran ini gini. Datang kita ke rumah dia berdoa kita. Oh, bukan main sedap irama. Apalagi yang mendoang itu syukuran terpilih jadi Pak Wali contohnya. Saya disuruhnya berdoa itu tak tanggung doa saya itu semua. Allah, bunyi MTQ pula doanya. Tapi adakah di belakang itu kita berdoa seperti itu? Jarang. Padahal doa keikhlasan level tinggi, ketika saudara tak minta doakan, kita doakan sembunyi-sembunyi. Itu luar biasa. Kaum muslimin, inilah 5 hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Tersenyumlah, sapalah, jabatlah, kunjungilah, doakanlah. 4-5 alimah ya. InsyaAllah panjang umur, sihat badan. Kita akan lanjutkan kiat-kiat yang berikutnya. Inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.